Selamat sore Pak Agus, bagaimana kabarnya Pak? Selamat sore Pak Kastang. Kabar baik Pak. Pak Kastang sendiri gimana kabarnya Pak? Kabar baik juga Pak. Semoga kita semua dalam lindungan yang kuasa Pak. Amin. Keadaan saya juga Pak sehat Pak. Amin Pak. Saya sangat senang bisa bertemu lagi dengan Pak Kastang meskipun hanya lewat online Pak. Oh ya Pak Kastang, ada apa ini tumben? Iya Pak Agus, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau berbagi cerita terkait pengalaman tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini dalam kelas saya Pak. Boleh kan Pak? Baik Pak Kastang. Kebetulan saya lagi santai dan tentunya saya selalu siap meluangkan waktu untuk Pak Kastang. Ya, silahkan apa yang mau Bapak ceritakan. Alhamdulillah Pak ya atas waktunya. Terima kasih Pak Agus sudah meluangkan waktunya. Begini Pak Agus, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% Pak. Iya, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, intisarinya adalah murid kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari Bapak. Begitu Pak ya. Jadi menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Eh, iya Pak sih, tepat sekali Pak. Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya alami di dalam kelas tentang semangat dan rasa antusias yang dimiliki murid saat menerima pembelajaran di dalam kelas, serta rasa tanggung jawab dan amanah terhadap tugas yang diberikan oleh guru, sehingga nantinya murid dapat mencapai kompetensi yang telah diterapkan di dalam tujuan pembelajaran. Itu yang saya harapkan, Pak. Iya. Kalau menurut Pak Kastang, semangat belajar siswa itu seperti apa? Kalau menurut saya pribadi, Pak, semangat belajar siswa merupakan dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Hmm, Itu, Berarti Pak, kalau menurut saya. Ada pemahaman unsur merdeka, Pak. iya. Berarti pemahaman materi atau pengembangan belajar muridnya Bapak masih kurang, Pak ya? Iya, iya, Pak. Segitu. Mm-mm. Kalau posisi ideal itu ada di angka 1 sampai 10 misalkan. Kira-kira muridnya Bapak saat ini berada di angka berapa dalam hal semangat belajar yang dimiliki oleh murid-muridnya Bapak? Beragam, Pak. Ada murid berada di angka 8, artinya semangat belajar dalam hal pemahaman materi atau pengembangan belajar mereka sudah baik. Ada juga murid yang berada di angka 7, namun lebih banyak murid yang berada di angka 5, di mana pemahaman materi atau pengembangan belajarnya masih kurang. Seperti itu, Pak. Iya. Kalau mendengar cerita dari Pak Kastang tadi, memang semangat muridnya Bapak mesti kita tumbuhkan. Berdasarkan pengalaman yang telah Bapak rasakan selama ini, menurut Pak Kastang, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Gini Pak ya, kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan sehingga terkesan terlalu monoton. Selain itu pada saat kegiatan awal pembelajaran, persepsi yang saya berikan untuk memancing minat belajar murid kurang menarik dan saya lebih dominan untuk berbicara saat berkomunikasi di depan murid-murid saya sehingga terkesan proses pembelajaran yang saya implementasikan dalam kelas bersifat satu arah dan berfokus pada apa yang saya akan sampaikan tanpa mempedulikan gaya belajar yang murid sukai ketika saya tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk
berpendapat atau aktif berbicara pada kegiatan pembelajaran, sehingga di dalam pembelajaran saya bukan bertindak sebagai fasilitator dikarenakan saya lebih aktif dan terkesan banyak berceramah di depan murid. Seperti itu, Pak. Oh, begitu Pak ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak merasa antusias di dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak implementasikan di kelas, Pak? Kalau menurut saya, Pak, mungkin murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Pasti itu yang diharapkan oleh mereka, Pak. Ya, rencana yang bagus, Pak ya. Dan saya sependapat dengan Bapak. Lalu, menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajarannya Bapak? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Kemudian di kelas murid aktif dan kreatif di dalam pembelajaran, adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Dalam hal ini yang menjadi ujung tombak atau pengendali proses implementasi pembelajaran di kelas adalah guru. Sehingga seorang guru harus banyak memiliki referensi terkait proses belajar yang menyenangkan. Dengan demikian, seorang guru haruslah memiliki wawasan yang luas karena pada kenyataannya murid akan aktif, kreatif, dan berinovasi apabila guru mampu memancing dan melakukan stimulus yang dapat mengakses pemahaman murid sehingga mereka dapat memahami apa yang guru sampaikan. Dengan begitu, maka nalar kritis dari murid akan berperan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru sehingga akan tercipta kelas yang ramai dengan aktivitas belajar yang berkualitas dari hasil pemikiran murid yang difasilitasi oleh seorang guru yang hebat. Seperti itu, Pak. Iya. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan, Pak ya, kemungkinannya karena tugas yang saya berikan terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan. Mungkin seperti itu, Pak. Tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan asik, atau mungkin kurangnya perhatian murid pada saat saya menjelaskan materi terkait tugas yang nantinya akan saya berikan kepada mereka. Sehingga ketika hendak mengerjakan tugas, pada saat membaca pertanyaan, mereka kewalahan dan bingung. Pada akhirnya menuntut mereka tidak mengerjakan tugas. Hal itu semata-mata bukan sepenuhnya kesalahan murid. Karena sekianya pada saat guru mengajar seharusnya peduli terhadap aktivitas murid. Jika murid sudah mulai banyak bermain, berarti menandakan murid sudah mulai bosan dengan pembelajaran. Kita sebagai guru, kita harus kreatif sehingga dapat menyisipkan kegiatan ice breaking untuk mengembalikan semangat belajar murid seperti dengan melakukan gerak, tarikan, dan tebak-tebakan sehingga murid akan kembali berkonsentrasi untuk menerima pembelajaran. Mungkin itu Pak yang perlu dilakukan. Iya, Harus ada betul ice sekali breaking, Pak. harus ada Iya. yang variatif begitu Pak. Heeh. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Pak? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Cuman itu Oh, Pak biasanya yang saya gunakan. heeh. Adakah sumber belajar selain buku teks, Pak? Kalau saya pikir-pikir Pak banyak sumber belajar yang bisa saya manfaatkan sebagai bahan belajar yang ini relevan atau baik bagi murid Pak. Seperti Pak referensi yang ada di YouTube, artikel, blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga saya menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak, seperti TikTok, Snack Video, dan sumber referensi lainnya yang berbasis digital. Heeh. Dan sumber lainnya yang berbasis digital. Seperti itu Pak mungkin yang bisa, aplikasi-aplikasi tren itu mungkin Pak yang bisa saya manfaatkan Pak. Iya. Nah, betul sekali, Pak. Saya yakin bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid lebih antusias dalam pembelajaran. Iya. Namun, jika alat peraga yang Bapak gunakan sudah sedemikian rupa dan proses pembelajaran di dalamnya masih terkesan membosankan,
berarti gaya belajar yang Bapak terapkan perlu diperbaiki dan dipermantap lagi, sehingga nantinya dengan dibarengi oleh alat peraga yang bervariasi dan alur pembelajaran Iya yang Pak. menyenangkan sesuai dengan gaya belajar murid, maka dapat mencapai tujuan dari kompetensi yang telah ditentukan di dalam implementasi pembelajaran yang Bapak terapkan. Jadi Pak, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya untuk menyelesaikan kendala yang menjadi akar masalah dalam proses pembelajaran yang saya terapkan selama ini, antara lain Pak, yang pertama saya akan memahami dan mengidentifikasi karakteristik murid terkait latar belakang kehidupannya dan gaya belajar yang murid sukai, dengan harapan saya dapat membangun komunikasi dan keakraban bersama orang tua murid dan murid itu sendiri, sehingga saya dapat merancang pembelajaran yang asyik di dalam kelas yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, yang nantinya pembelajaran akan lebih bermakna. Selain itu, proses pembelajaran dikolaborasikan dengan menggunakan pemanfaatan teknologi digitalisasi dengan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memperbaiki dan menyusun alur pembelajaran agar lebih asik dan bervariasi. Selain itu juga, pada saat saya memberikan tugas, akan saya sesuaikan dengan tahapan lingkup materi yang saya bahas bersama murid, sehingga tugas terkesan tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid, misalnya tugas yang dapat menstimulasi murid agar mampu berpikir dan bernalar kritis sesuai tahapan dan kerja nyata yang secara langsung murid alami. Olehnya itu, bentuk soal diberikan terkait lingkup menceritakan pendapat dan pengalaman sampai pemahaman murid terkait suatu topik tertentu. Dengan kata lain, saya akan menyusun dan melaksanakan alur pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital, clipping, karangan, dan portofolio. Sampai proyek yang dapat menghasilkan produk sehingga akan nampak pembelajaran jauh lebih bermakna dan dapat mengembangkan life skill murid, seperti itu Pak. Iya, rencana Itu yang yang bagus, Pak. Iya, ya Pak, terima kasih Pak. mudah-mudahan berhasil, Pak ya, dibarengi dengan usaha dan kerja keras dalam mencerdaskan anak bangsa. Saya yakin niat yang tulus ikhlas akan mendapatkan keberhasilan dan Amin capaian Pak. yang gemilang. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih dapat berbagi pengalaman dengan Bapak, karena secara tidak langsung saya juga belajar dari pengalaman nyata yang telah Bapak alami. Dan Bapak juga bersedia berbagi kepada saya, sehingga kedepannya saya akan jadikan sebagai pembelajaran yang bermakna. Karena di Ya, era saat ini, kita sebagai guru atau pendidik memiliki kesempatan yang luas untuk belajar di mana saja dan dengan siapa saja, selagi dalam lingkup yang masih memiliki profesi yang sama sebagai upaya dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Nah, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana dari hasil refleksi Bapak hari ini? Saya sih Pak berkomitmen untuk selalu berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai pendidik dalam mencerdaskan anak bangsa dengan terus menjadi sosok guru yang senantiasa membuka diri terhadap perubahan zaman yang semakin mengedepankan teknologi dan menjadi guru yang terus menambah wawasan, menggali ilmu untuk terus belajar agar nantinya dapat menginspirasi banyak orang dan sosok guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Karena pada dasarnya guru bukan sekedar sebagai fitur transfer ilmu saja, melainkan guru adalah gudang penanaman karakter, etika, akhlak, sopan santun kepada sesama dengan selalu memberikan penguatan, motivasi, dan nasihat kepada seluruh murid dengan senantiasa mengedepankan pengamalan 6 dimensi profil pelajar Pancasila sehingga cita-cita pendidikan dapat tercapai Indonesia sebagai profil pelajar Pancasila.
Hal tersebut dibarengi dengan membuat rencana pembelajaran yang mengasyikan, kreatif, dan berinovasi menggunakan banyak sumber belajar, metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan strategi pembelajaran yang bervariasi dengan guru senantiasa menjadi fasilitator di dalam setiap proses pembelajaran sehingga dapat mengeksplorasi materi sesuai dengan kebutuhan murid dan murid dapat menjalankan proses pembelajaran yang merdeka belajar dan murid akan merasakan pembelajaran yang lebih bermakna serta sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Wah, sangat luar biasa ya Pak. Perencanaan dan komitmen yang matang. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak ya. Amin, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya untuk saling kita tidak akan digantikan oleh teknologi. Amin. Amin.